Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai paragraf dan pengembangan paragraf yang meliputi pengertian paragraf, fungsi-fungsi dari paragraf, syarat-syarat paragraf, jenis-jenis paragraf, unsur-unsur paragraf, dan metode pengembangan paragraf. Jadi, perkenalkan, nama saya Rizka Ayuningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Puteri Rahayu dengan NIM 60 412 1026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Putra dari kelas Fisika B. Saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan istilah lain alinea. Paragraf kadang-kadang hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi jumlah kalimat tidak menjadi ukuran dalam penyebutan paragraf. Menurut Kuntarto, paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan utuh, yang padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf didefinisikan sebagai bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis besar. Fungsi-fungsi. Nah, adapun fungsi-fungsi paragraf yaitu terbagi menjadi 3. 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf pengembang, dan 3. Paragraf penutup. Paragraf pembuka yaitu bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Paragraf pengembang yaitu bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Sedangkan paragraf penutup yaitu paragraf ini berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Adapun syarat-syarat membuat paragraf terbagi menjadi 2, yaitu kesatuan paragraf atau biasa dikenal dengan kohesi. 2. Kepaduan atau biasa dikenal dengan koherensi. Kesatuan paragraf yaitu paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika semua kalimat yang membentuk paragraf terpusat pada satu gagasan pokok atau satu topik saja. Kepaduan yaitu paragraf dikatakan padu jika semua kalimat yang membentuk paragraf saling berhubungan atau berpautan secara logis dan lancar. Jenis-jenis paragraf terbagi atas 4, yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat pertama. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran deduktif dengan induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan diri dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. 4. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif atau naratif adalah paragraf yang gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Unsur-unsur paragraf terbagi atas 3 poin, yaitu 1. Kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik atau kalimat utama adalah kalimat dalam paragraf yang mengandung satu gagasan pokok. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat topik. Jadi, satu paragraf hanya ada boleh satu topik atau beberapa kalimat penjelas. Bagian 2, yaitu kalimat penegas. Kalimat penegas adalah kalimat yang berfungsi menegaskan kembali maksud kalimat topik. Kehadiran kalimat penegas tidak bersifat wajib. 3. Kalimat transisi. Alat transisi adalah sarana
pautan antara kalimat dalam paragraf atau antar paragraf dalam karangan alat transisi peralihan antara kalimat dapat berupa kata, frasa, atau kalimat. Metode pengembangan paragraf. Berikut dijelaskan beberapa cara atau teknik atau metode dalam pengembangan paragraf menurut beberapa tokoh, yaitu terbagi atas 3. Apaan sih itu? 1. Cara pertentangan. Pengembangan paragraf dengan cara pertentangan ini biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, akan tetapi, lain halnya dengan, dan menolak belakang dari. 2. Cara perbandingan. Pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sementara itu, dan sejalan dengan. 3. Cara analogi. Model pengembangan dengan cara analogi bertujuan untuk memperjelas gagasan yang akan diungkapkan. Pengembangan paragraf dengan cara analogi biasanya menggunakan kata-kata kiasan, yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Agung Putra mengenai metode pengembangan paragraf. Poin keempat, cara contoh. Dalam pengembangan paragraf, agar para pembaca lebih yakin dengan apa yang kita tuliskan, maka dalam paragraf perlu adanya contoh-contoh yang mendukung tulisan yang telah kita buat. Poin kelima, cara sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Ungkapan yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Poin keenam, cara definisi. Salah satu cara pengembangan paragraf dengan cara definisi bertujuan menerangkan masalah apa yang sedang dibahas. Hal yang perlu diingat dalam membuat definisi, kita tidak boleh mengulang kata atau istilah yang akan kita definisikan di dalam teks tersebut. Poin ketujuh, cara klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi adalah pengembangan paragraf yang mengelompokkan masalah berdasarkan persamaannya dengan suatu masalah yang dibahas. Dengan adanya cara ini, diharapkan agar pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan. Poin ke-8, cara fakta. Pengembangan paragraf dengan fakta merupakan suatu jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan. Poin ke-9, cara proses. Proses di sini merupakan suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Dalam pengembangan paragraf, hendaknya urutan atau tahap-tahap kejadian berlangsung dalam waktu yang berbeda. Penulis harus menyusun secara runtut bagaimana kronologis kejadian tersebut terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.